Tugas tematik yaitu aja tadi ya. SBDP membuat ya kreasi aplikasi menggunakan kain flanel dan tusuk fashion. Nah, selanjutnya dibuka buku Akidah Akhlak. Akidah Akhlak Dar Syafi'i, pelajaran 4, halaman 77. Berisik. Halaman berapa, Pak? Buku apa? Buku apa itu? Pak, buku apa? Akidah Akhlak Dar Syafi'i. Halaman Oh, iya. berapa, Pak? Ini kan, Pak. 77 ya, Pak? Ya, betul, 77. 70 berapa? 7. Halaman 7 berapa, Yusuf? 7. Sama itu. Kalau dong enggak. Wow. Itu. Jadi nama itu kerja langsung. Alat nih. Halaman berapa tadi? 77. 77. 70, 77. Dulu. Oh dia. Ya sama orang lain. Aku bilang. Dah. Udah sayang Mimi. Dari kita 77 kan? Bapak. 77 kan? ya betul. Sudah? 77 Nabi Harun sih. Nabi Harun 77. Kalau pembicaraan Nabi Harun. 3. Satu bisa Nabi Harun. Sudah dibuka semua? Udah, Pak. Ya. Di depan. Oh. 70. Nah, di situ tentang tolong menolong ya. 77. Halaman berapa, Pak? Sebelumnya, halaman. Sebelumnya 73. Baru masuk. 73. Bukan Nabi Harun. 73, apaan? 73. Ya, elah dah. Ambil tempat. Udah. Ya, Yusuf, coba baca Yusuf. Tolong menolong. Aku belum pelajaran. Aku belum paham pelajaran matematika tadi. Kalau Hilman ada Rizky. Kalau ulangan nanti kamu beritahu aku yang Rizky. Bukan. Nah, hari itu siswa kelas 3 baru saja belajar matematika. Hilman, kalau kamu paham,
Aku bersedia mengajarimu, balas Rizky. Aku yakin kamu bisa. Kita harus belajar dengan giat dan ikhlas. Mencontek bukanlah akhlak anak muslim. Ya Rizky, kamu benar, balas Hilman. Aku perlu belajar lebih giat lagi. Insya Allah aku akan berusaha untuk selalu belajar, selalu jujur. Ya, udah cukup. Nah, itu ya. Jadi tolong menolong di sini, nah, bukan seperti tadi ya. Tolong menolong nanti pas ketika ujian kamu tolongin aku ya, kasih tahu jawabannya nggak bisa bukan. Tapi cara menolongnya adalah yaitu dengan sebelum ujian kita mengajari teman-teman kita. Bukan malah kita nolongnya kasih contoh ya, itu tidak benar ya. Maka bahkan sebaliknya kalau misalnya kita tidak ngasih contekan itu malah kita menolong mereka ya, menolong mereka untuk terhindar dari perbuatan tidak jujur. Nah lanjut baca Ibrahim. Kehidupan manusia tuh. Kehidupan umat manusia di dunia ini berawal dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya lahirlah banyak keturunan mereka, tersebar ke berbagai tempat dan kehidupan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan bantuan sesama. Lihatlah kehidupan kita sehari-hari sejak bangun pagi hingga akan tidur kembali. Pada malam hari kita memerlukan bantuan orang lain. Kita memerlukan kamar mandi, sikat gigi, dan odol. Semua itu dibuat oleh orang lain. Kita membeli bahan makanan sehari-hari juga dari orang lain. Nah, cukup. Nah, kehidupan manusia ya berawal dari Nabi Adam dan Hawa, kemudian akhirnya banyak keturunan dan tersebar di seluruh dunia ya, dari generasi sampai generasi. Ya. Maka dari itu, ketika kita ingin hidup di atas muka bumi ini, maka kita pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup. Contohnya, seperti untuk kita makan saja ya. Untuk kita makan, kita butuh namanya bantuan ibu untuk mengolah makanan tersebut. Nah, ibu juga membutuhkan tukang jualan atau pedagang sayur, pedagang lauk ya untuk belanja bahan-bahan makanan yang akan disiapkan untuk keluarga nanti. Nah, yang jualan ini juga butuh namanya supplier atau misalnya distributor ya, atau misalnya agen untuk memasok bahan dagangannya ke pasar nanti. Nah, itu saling bekerja sama, saling membantu, saling tolong menolong. Kenapa kita harus saling tolong menolong? Itu di pelajaran tema ada ya di PPKN. Kenapa kita harus saling tolong menolong? Apa sih manfaatnya? Ayo, ada yang tahu kenapa kita harus saling tolong menolong? Untuk memudahkan untuk memudahkan pekerjaan kita agar pekerjaan cepat selesai. Bayangkan kalau misalnya kita mau makan ayam,
kita sendiri yang melihara, kita sendiri yang nyembelih, kita sendiri yang nyabutin bulunya, kita sendiri yang motong-motong, kita lagi yang masak ya, itu nggak cukup waktunya ya, dan butuh waktu yang lama untuk melihara ayam yang siap untuk disembelih. Maka dari itu kita butuh tukang ayam, ya, jualan ayam di pasar. Jadi kita tinggal setiap hari bisa beli. Belum tentu kalau misalnya kita melihara sendiri kita bisa tiap hari beli ya. Maka dari itu itulah fungsinya dari saling tolong menolong. Maka dalam Islam pun sudah diajarkan juga ya untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, bukan dalam keburukan. Seperti contoh di awal tadi ya, ada percakapan dia minta tolong untuk dikasih tahu ketika dalam ujian dia tidak bisa menjawab, maka bisa dikasih tahu. Itu tidak boleh tolong menolong dalam keburukan ya, tidak jujur. Tapi dalam Islam kita sudah diajarkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa. Nah, ini ya, di akhirnya Allah mengancam kita nggak boleh melanggar perintah Allah. Sudah diingatkan dari awal, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan ya, kalau jangan itu berarti larangan yang harus kita jauhi ya, dalam berbuat dosa dan pelanggaran tidak boleh. Nah, setelah itu Allah memberitahu apa akibatnya kalau kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, Allah mempunyai siksa yang amat sangat berat. Itu siksa Allah ya. Kalau misalnya kalian merasa tersiksa di atas dunia ini, kalian nggak HP, orang tua kalian nggak ada kuota, kalian nggak bisa belajar, kalian nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa main game, kalian merasa tersiksa, maka siksaan Allah itu lebih pedih daripada itu. Dari itu kita harus menjauhi apa yang Allah larang. Nah, sebagai seorang muslim kita harus bersedia membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya bagaikan satu tubuh. Ya. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pasti akan ikut merasakan sakit, ya enggak? Kalau misalnya kaki kalian kena paku, ketusuk, yang lainnya ngerasa sakit enggak? Ngerasa sakit apa tidak? Kerasa ya. Padahal kaki kita yang ketusuk, tapi kenapa mulut kita yang teriak? Kenapa enggak kakinya yang teriak ya? Menandakan bahwasanya ketika salah satu nama Fahri kok udah bir-bir. Maka refleksnya ke seluruh badan ya. Kaki ketusuk, bukan kaki yang teriak, aduh, bukan ya, tapi mulut. Akhirnya tangan kita membantu untuk memegang kaki tersebut supaya tidak sakit, atau misalnya untuk mengurangi rasa sakit. Itu makanya itu juga ibarat seorang muslim bagaikan satu tubuh. Kalau misalnya seorang muslim yang susah, maka kita harus berbagi ya. Berbagi. Nah, seperti saat ini ya, banyak sekali bencana alam yang terjadi di atas Indonesia ini. Maka dari itu tugas kita yang mampu, ya itu kan banyak tuh berseliweran, donasi ya, kita sedekahkanlah, nggak harus besar, yang penting bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Nah, lanjut. Coba lanjut baca Fakih. Yang ini yang ada di layar. 75. Tolong menolong. Ya. Kebaikan selalu membawa kebaikan bagi yang menolong maupun yang ditolong. Orang yang selalu ringan dalam menolong orang lain akan mempunyai banyak rahmat apabila saat dia mengalami kesusahan, saya Allah
akan menolongnya. Rasulullah bersabda, Wallahu fi auni abdi makanal abdi an auni akhihi. Artinya Allah akan senantiasa menolong hambanya. Kanal abdu fi auni akhita. Nah, Jadi tolong menolong dalam kebaikan Ding. bahwa dan ganti nih gambarnya gitu. Memikirkan duri atau paku dari jalan yang dilalui orang. Lalu itu macam mana dengan orang yang berbuat jahat? Apakah kita perlu menolongnya? Ya, kita menolongnya dengan cara Enggak lah, mencegah orang belum diituin. berbuat jahat yang dilakukannya. nah, itu tadi ya. Kalau menolong dalam kebaikan selalu membawa kebaikan ya. Pasti Allah akan membalas dengan kebaikan juga ya. Maupun yang ditolong orang selalu ringan dalam menolong orang lain. Banyak teman. Ayah. Nah, wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah biasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Wah. Jangan risau ya, jangan takut merasa diberatkan ketika kita mau menolong Pari. saudara kita, Pari. orang lain. Maka balasnya apa? Allah akan menolong kita. Ini Allah langsung ya, Tuhan semesta alam yang akan Allah akan menolong kita. Enggak. Nah, menolong juga harus dengan kemampuannya walaupun dalam bentuk sederhana seperti menyingkirkan duri atau paku dari jalanan yang dilalui orang. Apa sebenarnya Pak? Bukan saya ini yang kena bukan seperti itu, tapi kita menolong agar orang lain tidak kena. Terus bagaimana orang yang berbuat jahat Pak? Kita mau menolong, apakah kita menolong perbuatan jahatnya? Tidak ya. Ketika kita mau menolong orang yang berbuat jahat, caranya adalah yaitu dengan cara mencegahnya. Mencegahnya ya, jangan sampai kita tahu teman kita mau berbuat jahat, ayo kita isengin si yuk, kita isengin si Fahri yuk. Kita taruh permen karet di bangku. Nah, kalian tahu Taruh permen karet kayak di film-film. kalian jangan malah ikut-ikutan, ayo. Saya bantuin yuk, saya bantuin. Jangan, tapi bantuinnya yaitu dengan cara jangan, kasihan nanti nempel celana sama bangkunya, ntar celananya kotor bagaimana ya. Jadi kita cara menolong orang yang ingin berbuat jahat ini yaitu dengan cara mencegahnya atau menasehati. Bayangkan kalau misalnya kita yang diisengin bagaimana, ayo kita pasti kesel kan gitu. Itu padahal yang sering Bapak lihat ya, ada orang diisengin, yang diisengin marah, yang diisengin lebih marah lagi, nggak jelas jadinya ya. Makanya dari itu tidak boleh seperti itu. Udah tahu salah, nggak mau disalahkan, malah lebih galak lagi. Nah itu tidak boleh. Itu jaga tangan kita, jaga mulut kita untuk tetap berbuat baik dan jauhkan segala perbuatan yang buruk. Pahim. Pak Ina. Suara Bapak terdengar atau tidak sih? Dengar dong. Terdengar ya. Nah, di halaman selanjutnya di 76 Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, keburukan, keuntungan. Mana menolong sesama muslim hukumnya ialah Kebaikan Pak, kebaikan. Oke, nomor 2, menolong sesama muslim hukumnya ialah wajib, mubah apa haram? Wajib. Kalau mubah itu apa mubah? Tahu. Mubah itu artinya boleh ya, boleh. Tapi ini sama muslim hukumnya wajib. Membuang paku di jalan termasuk perbuatan Yang mulia. Lah. Membuang paku di jalanan
Kalian buang paku di jalan supaya orang lain celaka. Itu perbuatan apa? Nanti bisa kempes aja. Perbuatan hina. Ya. Nanti motor bisa kempes aja bannya. Iya, orang lain kempes kasihan kan. Dan itu dia ntar nggak bawa duit buat nambel gimana? Tidak boleh saling tolong. Tidak boleh saling, nomor 4, tidak boleh saling tolong dalam hal ayo sahih kemaksiatan. Allah akan menolong hamba yang suka Sendirian. Menolong. sendirian. Ada juga sendirian. Aneh. Siapa sendirian tadi? Sendirian kan takut gitu di sini. Nah, yang Romawi 2, mengapa dalam hidup ini kita harus saling tolong menolong? Kalau tidak menolong, yang apa-apa. Kalau nggak menolong ya nggak apa-apa. Enggak, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena kita Nah, nomor 2, bagaimanakah Islam memerintahkan kita dalam hal tolong menolong? Apa yang diperintahkan Islam tolong menolong dalam apa? Dalam Kebaikan, Pak. dalam Islam memerintahkan kepada Dalam kita kebaikan mulia. untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Number 3, nomor asalif. Bagaimanakah cara kita menolong teman yang melakukan kesalahan? Ayo tadi yang Bapak ceritakan tadi. Bagaimana cara kita menolong teman kita yang melakukan kesalahan? Kita bantu. Bantu apa? Bantu berbuat kesalahan. enggak. Iya. Diingetin atau nggak ditegur. Iya. Nah, iya itu tadi. Ingatin atau ditegur. Ntar kalau misalnya ngingetin dan ditegur juga harus pakai apa? Dengan kata-kata yang sopan, baik dan sopan ya. Seperti yang kita pelajari di tematik ya. Cara memberikan saran yang baik bagaimana. Sebutkan contoh perbuatan saling tolong dalam kebaikan. Ayo, apa contohnya? Paku di jalan. Betul, boleh. Menyingkirkan paku di jalan. Apalagi? Menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda, boleh. Banyak ya? Ayo, nanti. Sebutkan contoh perbuatan saling tolong dalam keburukan. Ayo, apa saja? Paku di jalan, Pak. Paku di jalan. Nabrak Di jalan. Saling tolong dalam keburukan. Kita nolong yang gimana ya? Misalnya menolong orang menyebar paku di jalan tuh nggak boleh. Membantu teman menjawab soal ujian, nah itu nggak boleh. Nah, cari yang lain ya. Nah tugasnya, iya, kasih contek misalnya itu nggak boleh ya. Nah sudah tugas akidah akhlak kok di Romawi 2 ya, nomor 1 sampai 5. Yang esainya aja ya, yang pilihan ganda tidak usah. Yang mana? Ini. Lanjut 2. Pelajaran kelima. Lanjut. Harus. Nih tugasnya. Tematik tugasnya membuat aplikasi ya dengan tusuk Feston menggunakan kain flanel. Oh iya Pak, saya tahu Pak. Itu nanti dikumpulkan hari Sabtu malam terakhir ya. Dijahit. Oke Pak. Kalau akidah akhlak nanti siang terakhir jam 3 ya, siang menjelang sore. Cuma 5 soal itu udah. Saya mau pergi Pak. Ya dikerjakan dulu lah. Kan cuma sedikit tugasnya. Ada yang mau ditanyakan setelah ini? Tidak. Ada tugas Pak. Bahasa kita ada bahasa Indonesia nggak Pak? Ada. Bahasa Benang apa Pak? Bikinnya pakai benang apa? Benang jahit. Pakai benang jahit. Benang apa? Benang jahit. Bikinnya biasa. pakai Lah masa benang jahit? Iya pakai benang jahit. Pakai benang jahit. Benang jahit paling 2.000. Terus jarum itu 1 bulat itu saya punya benang jahit banyak. Benang jahit banyak saya. Kain panel tuh goceng selembar itu gede itu lumayan lah. Bisa jadi aplikasi. Benang aja kan. Yang kayak di halaman 96 ya.
Pak, kain panel yang Ya. bekas boleh nggak, Pak? Kenapa? Kain panel yang bekas boleh nggak, Pak? Nggak apa-apa, pakai kain panel yang bekas nggak apa-apa, nggak harus baru, yang penting bisa dibikin, boleh. Acara Hah? yang dikerjain nomor 1 dan 2. Apa? Yang dikerjain 1 dan 2. Tidak Ini ada. yang bapak Tidak ada kotakin dua. aja, yang bapak kotakin nih. Ya, Ya udah Oh, tahu Romawi 2 aja. Romawi 2 saja. Tinggal Romawi 2 doang. Ya cukup ya, ada lagi yang bertanya? tidak ada. Tidak. Tidak ada, oke. Kalau gitu Tidak. kita tutup Masuk dengan YouTube baca kita. Alhamdulillah. Wa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kalau nggak mau ya sudah. Dadah. 8.